Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pengambilan keputusan dalam manajemen. Anggota kelompok dengan saya sendiri Muhammad Syafiq beserta 4 orang teman saya yaitu Satrio Cahyo, Gamelianus Herlana Tita, Ulfia Hanifah, dan Sinta Agustina. Latar belakang, sebagian besar dari kita membuat keputusan secara otomatis, tanpa menyadari bahwa orang-orang memiliki perilaku berbeda-beda dalam mengambil keputusan, yang mereka bawa ke dalam posisi masing-masing dalam sebuah manajemen. Seorang manajer baru biasanya menerapkan perilaku berbeda dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan eksekutif berpengalaman. Perilaku seorang CEO yang sukses dalam mengambil keputusan mungkin hampir bertentangan dengan seorang supervisor tingkat pertama. Perbedaan ini sebagian karena jenis-jenis keputusannya, dan sebagian lagi karena mengenali apa yang sesuai di tiap tingkatannya. Seorang manajer baru seringkali memulai dengan menerapkan perilaku yang terang-terangan, tegas, dan berkesan memerintah, tetapi secara bertahan berubah menjadi lebih terbuka. Dengan sudut pandang yang lebih beragam dan interaksi yang lebih sering dengan pegawai lainnya seiring makin tinggi jabatannya. Jenis-jenis keputusan dan masalahnya. Sebuah keputusan merupakan pilihan yang dibuat dari alternatif-alternatif yang ada. Pengambilan keputusan adalah proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan. Keputusan yang terprogram dan yang tidak terprogram. Keputusan-keputusan dalam manajemen biasanya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang terprogram dan yang tidak terprogram. Keputusan yang terprogram berada dalam situasi yang telah sering muncul, sehingga aturan-aturan dalam mengambil keputusan bisa dibuat dan diterapkan. Keputusan yang terprogram dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan organisasi yang kerap kali terjadi. Sedangkan keputusan tidak terprogram diambil untuk menjawab situasi yang unik, sulit dikenali dan sangat tidak terstruktur, serta membawa konsekuensi penting bagi organisasi. Sebagian besar keputusan tidak terprogram berkaitan dengan perencanaan strategis karena tingkat ketidakjelasannya yang tinggi dan keputusan-keputusan yang harus diambil pun rumit. Menghadapi kejelasan dan ketidakjelasan. Satu perbedaan utama antara keputusan terprogram dan yang tidak terprogram ada dalam kaitannya dengan tingkat kejelasan dan ketidakjelasan yang harus ditangani manajer dalam mengambil keputusan. Dalam dunia yang sempurna, manajer akan memiliki semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Namun pada kenyataannya, beberapa hal berada di luar pengetahuannya, karena beberapa keputusan akan gagal memecahkan masalah tertentu atau gagal mendapatkan hasil yang dihendaki. Manajer akan mencoba mendapatkan informasi tentang alternatif-alternatif dalam mengambil keputusan yang akan mengurangi tingkat ketidakjelasan. Nah, setiap situasi saat pengambilan keputusan dapat diatur dalam sebuah skala sesuai dengan ketersediaan informasi dan kemungkinan akan kegagalan. 4 posisi dalam skala tersebut adalah kejelasan, resiko, ketidakjelasan, dan ambiguitas. Sementara keputusan yang terprogram dapat dibuat dalam situasi yang melibatkan kejelasan. Sebagian besar situasi yang harus ditangani manajer setiap hari terdiri atas setidaknya tingkat ketidakjelasan yang mengharuskan adanya pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Yang pertama ada kejelasan-kejelasan, artinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Yang kedua adalah risiko-risiko, artinya adalah bahwa sebuah keputusan yang harus memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan informasi yang baik selalu tersedia, tetapi hasilnya di masa depan berhubungan dengan setiap alternatif belumlah pasti. Namun, informasi yang cukup selalu tersedia bagi kemungkinan diperkirakannya hasil yang sukses untuk setiap alternatif. Selanjutnya yang ketiga, ketidakpastian. Artinya adalah bahwa manajer mengetahui tujuan mana yang ingin dicapainya, tetapi informasi tentang alternatif-alternatif dan peristiwa di masa depan tidaklah lengkap. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ambiguitas dan konflik ambiguitas. Sekiranya adalah situasi paling sulit dalam pengambilan keputusan. Ambiguitas berarti bahwa tujuan-tujuan dalam yang akan dicapai atau permasalahan-permasalahan yang hendak dipecahkan tidak jelas
Alternatifnya sangat sulit ditentukan dan informasi mengenai hasilnya nanti tidaklah tersedia. Model pengambilan keputusan. Model yang ideal dan rasional. Model klasik. Klasik model dalam pengambilan keputusan didasarkan pada asumsi ekonomi rasional dan keyakinan manajer tentang seperti apakah seharusnya pengambilan keputusan yang ideal itu. Model klasik ini telah muncul dalam literatur manajemen karena manajer diharapkan untuk mengambil keputusan yang pantas secara ekonomi dan demi kepentingan ekonomi perusahaan. 4 asumsi yang menggarisbawahi model ini adalah sebagai berikut. 1. Pengambilan keputusan bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah diketahui dan disepakati. Masalah-masalah harus dirumuskan dan ditentukan dengan tepat. 2. Pengambil keputusan bekerja keras dalam kondisi ketidakpastian. Dengan mengumpulkan informasi yang lengkap, semua alternatif dan hasil yang mungkin didapatkan harus diperhitungkan. Ketiga, kriteria untuk mengevaluasi pilihan alternatif harus diketahui. Pengambil keputusan memilih alternatif yang akan memaksimalkan laba bagi organisasi. 4. Pengambil keputusan adalah orang yang rasional dan menggunakan logika untuk menetapkan nilai-nilai, membuat pilihan, mengevaluasi alternatif, dan mengambil keputusan yang akan memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Bagaimanakah sebenarnya manajer mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, manajer menggunakan pendekatan lain yang disebut sebagai modal administratif dan dianggap bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan bagaimana manajer melakukan pengambilan keputusan dalam situasi kompleks dan bukannya mendikte bagaimana seharusnya mengambil keputusan berdasarkan teori ideal. Model administrasi dalam pengambilan keputusan didasarkan pada karya Herbert A. Simon. Simon mengajukan dua konsep yang dapat berperan dalam membentuk model administratif, rasionalitas yang terbatas dan pemuasan, yang memengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan individu. Menurut model administratif, 1. Tujuan-tujuan dari pengambilan keputusan seringkali tidak jelas, bertentangan, dan kurang adanya konsensus di antara para manajer. 2. Prosedur rasional tidak selalu digunakan, dan ketika prosedur rasional digunakan, prosedur ini dibatasi hingga menjadi sebuah cara sederhana dalam memandang masalah, yang tidak menangkap kompleksitas dari hal-hal yang sebenarnya terjadi dalam organisasi. 3. Pencarian untuk menemukan alternatif yang dilakukan oleh manajer bersifat terbatas, karena manusia, informasi, dan sumber daya pun bersifat terbatas. 4. Sebagian besar manajer akhirnya melakukan pemuasan daripada mencari solusi yang paling baik. Sebagian karena manajer-manajer tersebut memiliki keterbatasan informasi, dan sebagian lagi karena mereka hanya memiliki kriteria yang tidak jelas untuk mencari solusi yang paling baik. Model politik. Sebuah koalisi adalah sebuah aliansi tidak resmi di antara manajer-manajer yang mendukung sebuah tujuan tertentu. Pembangunan koalisi membentuk kesempatan bagi manajer-manajer untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dengan meningkatkan komitmen mereka pada alternatif yang akhirnya mereka pilih. Model politik sangatlah mewakili lingkungan politis yang asli, di mana sebagian besar manajer dan para pengambil keputusan bekerja. Keputusan adalah suatu yang kompleks dan melibatkan banyak orang. Informasi seringkali ambigu, dan ketidaksepakatan serta konflik di setiap masalah dan juga solusi adalah hal yang biasa ada. Model politik dimulai dengan 4 asumsi dasar, yaitu 1. Organisasi terdiri dari kelompok-kelompok dengan kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai yang beragam. Para manajer biasanya tidak sepakat dalam menentukan prioritas masalah, dan mungkin tidak mengerti atau memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dengan sesama manajer lain. 2. Informasi seringkali ambigu dan tidak lengkap. Usaha untuk mengambil keputusan dengan rasional terbatasi oleh kompleksitas banyak hal,
dan juga batasan-batasan yang datang dari diri sendiri ataupun organisasi. 3. Para manajer tidak mewakili waktu, sumber daya, atau kapasitas mental untuk mengenali semua dimensi masalah dan memproses semua informasi yang relevan. Manajer saling berbicara satu sama lain dan bertukar pikiran guna mengumpulkan informasi dan mengurangi ambiguitas. Manajer terlibat dalam perdebatan untuk memutuskan tujuan-tujuan dan mendiskusikan alternatif-alternatifnya. Keputusan adalah hasil tawar-menawar dan diskusi di antara anggota-anggota koalisi. Ciri-ciri model pengambilan keputusan klasik, administratif, dan politik. Model klasik, ciri-cirinya adalah permasalahan dan tujuan yang jelas, kondisi dengan kepastian, informasi yang lengkap akan alternatif dan keluarannya, pilihan rasional oleh individu untuk memaksimalkan keluaran. Model administrasi, yaitu ciri-cirinya permasalahan dan tujuan yang tidak jelas, kondisi dengan ketidakpastian, informasi yang terbatas akan alternatif dan keluarnya. Pilihan pemuasan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan intuisi. Model politik, yaitu ciri-cirinya tujuan yang banyak dan bertentangan, kondisi dengan ketidakpastian, sudut pandang yang tidak konsisten, informasi yang ambigu, tawar-menawar, dan diskusi di antara anggota-anggota koalisi. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Manajer menghadapi syarat-syarat dalam mengambil sebuah keputusan dalam bentuk masalah maupun peluang. Sebuah masalah atau problem muncul ketika pencapaian organisasi kurang dari tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa aspek dari kinerja bisnis yang tidak memuaskan. Sebuah peluang atau opportunity muncul ketika manajer melihat pencapaian yang potensial yang melebihi tujuan organisasi saat itu. Manajer melihat kemungkinan untuk meningkatkan kinerja di atas kinerja kerja yang selama ini telah dilakukan. Kesadaran akan masalah dan peluang merupakan langkah awal dalam rangkaian dan menuntut adanya pengamatan terhadap lingkungan internal dan eksternal akan persoalan-persoalan yang pantas diperhatikan oleh para eksekutif. Diagnosis dan analisis sebab akibat. Diagnosis adalah langkah dalam proses pengambilan keputusan di mana manajer menganalisis faktor-faktor sebab akibat penting yang berhubungan dengan situasi penting. Pengembangan alternatif. Membuat solusi alternatif yang akan menjawab kebutuhan yang ada dan memperbaiki sebab-sebab yang mendasarinya. Untuk keputusan yang terprogram, alternatif-alternatif dapat dengan mudah dikenali dan bahkan biasanya sudah tersedia dalam peraturan dan prosedur organisasi. Bagi keputusan yang dibuat di bawah kondisi dengan ketidakpastian yang tinggi, manajer hanya dapat mengembangkan satu atau dua solusi yang akan bisa jadi pemuasan dalam mengatasi masalah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa membatasi pencarian alternatif merupakan sebab utama gagalnya pengambilan keputusan di organisasi. Pemilihan alternatif yang dikehendaki. Setelah beberapa alternatif berhasil dikembangkan, organisasi harus memilih satu alternatif. Pilihan keputusan adalah seleksi dari arah tindakan alternatif yang paling menjanjikan. Yang terbaik adalah yang solusinya paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai keseluruhan organisasi, serta mencapai hasil yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya paling sedikit. Manajer mencoba menyeleksi pilihan dengan resiko dan ketidakpastian paling sedikit. Dikarenakan beberapa resiko selalu ada dalam keputusan yang tidak terprogram, manajer mencoba untuk mengukur prospek-prospek menuju sukses. Manajer dapat mengandalkan intuisi dan pengalaman untuk memperkirakan jika suatu arah tindakan sekiranya akan berhasil. Tahap penerapan atau implementation.
adalah tahap di mana kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif yang dimiliki seorang manajer akan digunakan untuk menjamin bahwa alternatif terpilih akan dijalankan. Keahlian dalam berkomunikasi, memotivasi, dan memimpin harus digunakan untuk mewujudkan keputusan ini dan menggerakkan para pegawai untuk lebih berkomitmen. Evaluasi dan umpan balik merupakan bagian proses pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan akan mendapatkan informasi tentang seberapa baiknya mereka menerapkan keputusan yang telah mereka ambil dan apakah penerapan ini efektif dalam mencapai tujuan mereka. Umpan balik memberikan informasi pada pengambil keputusan yang nantinya bisa membentuk siklus pengambilan keputusan yang baru. Mengapa manajer mengambil keputusan yang salah? Manajer dihadapkan pada tuntunan untuk selalu membuat keputusan, mulai untuk menyelesaikan masalah kecil hingga menerapkan perubahan strategi besar. Bahkan, seorang manajer terbaik pun akan melakukan kesalahan. Namun, manajer dapat meningkatkan presentasinya dalam membuat keputusan yang tepat dengan memahami beberapa faktor yang menyebabkannya membuat keputusannya yang tidak tepat. Membenarkan keputusan-keputusan yang lalu. Banyak manajer yang jatuh ke dalam jebakan dengan membuat pilihan yang membenarkan keputusan-keputusannya yang lalu. Bahkan, jika keputusan-keputusan tersebut tidak lagi sah, mempertahankan status quo. Manajer mungkin mendasarkan keputusannya pada apa yang telah berhasil di masa lalu dan gagal mengeksplorasi pilihan-pilihan baru, menggali informasi tambahan, atau menyelidiki teknologi-teknologi baru. Terlalu percaya diri. Sebagian besar orang memandang terlalu tinggi terhadap kemampuannya dalam memperkirakan hasil yang tidak pasti sebelum mengambil keputusan. Manajer memiliki ekspektasi yang tidak nyata akan kemampuannya untuk memahami resiko dan membuat pilihan yang tepat. Terpengaruh oleh kesan pertama. Ketika sedang mempertimbangkan sebuah keputusan, pikiran seringkali memberikan bobot yang tidak sesuai terhadap informasi pertama yang diterimanya. Kesan, statistik, atau perhitungan pertama ini bertindak sebagai jangkar bagi pemikiran dan penilaian kita selanjutnya. Melihat apa yang ingin dilihat. Orang-orang seringkali mencari informasi yang mendukung insting dan sudut pandang yang mereka percaya dan menghindari informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Kebersebelahan ini akan selalu memengaruhi arah manajer dalam mencari informasi. Juga bagaimana manajer tersebut mengartikan informasi yang ia temukan. Terpengaruh oleh kerangka masalah. Respon keputusan manajer dapat dipengaruhi oleh sekadar bagaimana masalah itu disampaikan dengan kata-kata. Pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat, baik, dan berkualitas tinggi di atas dasar tertentu merupakan keahlian yang penting dalam organisasi yang bergerak cepat saat ini. Dalam banyak industri, tingkat perubahan persaingan dan perubahan teknologi sangatlah besar sehingga peluang-peluang juga terlalu cepat. Informasi yang jelas dan lengkap jarang tersedia dan harga yang harus dibayar karena lambatnya mengambil keputusan adalah hilangnya bisnis atau jatuhnya perusahaan. Mulailah dengan curah gagasan. Curah gagasan, sebuah teknik yang menggunakan kelompok tatap muka dengan spontan menyarankan berbagai pilihan dalam mengambil keputusan. Tujuan dari curah gagasan adalah untuk mengumpulkan ide sebanyak mungkin. Curah gagasan elektronik, yang terkadang disebut brainwriting, mempersatukan orang-orang dalam sebuah kelompok interaktif melalui jaringan komputer, memanfaatkan pendekatan kelompok sekaligus menghilangkan beberapa kekurangannya, terlibat dalam perdebatan yang sengit.
Kunci yang penting dalam membuat keputusan yang lebih baik adalah dengan melakukan perdebatan yang sengit mengenai permasalahan yang ada. Manajer yang baik mengakui bahwa konflik yang bersifat membangun yang berdasarkan pada pemikiran yang beragam dapat memfokuskan suatu masalah, membuat ide menjadi jelas, memicu pemikiran kreatif, menciptakan pemahaman terhadap masalah dan menciptakan alternatif-alternatif, secara meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil. Hindari groupthink. Groupthink adalah kecenderungan anggota kelompok untuk tidak mengutarakan opini-opini yang bertentangan. Ketika para anggota kelompok jatuh ke dalam groupthink, hasrat untuk selalu harmonis mengalahkan pertimbangan untuk mendapat keputusan yang berkualitas. Anggota kelompok lebih mementingkan menjadi persatuan daripada meragukan permasalahan dan alternatif secara realistis. Para anggota kelompok menyaring opini pribadinya dan segan memberi kritik pada opini yang lain. Tahu kapan harus gagal. Dalam lingkungan yang bergerak cepat, manajer yang baik akan berani mengambil resiko dan belajar dari kesalahan. Tetapi manajer yang baik juga tidak ragu untuk menghentikan hal yang tidak akan berhasil. Penelitian telah menemukan bahwa manajer dan organisasi seringkali terus memberikan waktu dan uang untuk sesuatu yang sudah terbukti akan gagal. Kecenderungannya ini dianggap sebagai komitmen escalating komitmen.